491 Ayo lakukan sesuatu yang lebih menarik. Jinyi, Shen Yan sibuk menghentikannya. Kakak ipar, kamu harus belajar untuk mempercayaiku. Yan Jinyi berkata dengan sungguh-sungguh, aku yakin aku menang. Bai Molian merasa jika Huo Zishen telah menikahi orang yang bodoh. Dia mendengus dingin saat melihat tanda tangan Yan Jinyi, tatapannya tampak penuh dengan penghinaan, memangnya wanita seperti itu layak untuk dibandingkan dengan Yuxi. Kompetisi resmi dimulai dengan total 12 peserta. Selain Yan Jinyi, ada pula pewaris kaya yang pandai olahraga ini, sementara beberapa yang lain adalah atlet profesional. Semua orang yang hadir tampak sangat tertarik. Mereka menunggu Yan Jinyi untuk dijadikan lelucon. Orang-orang yang bermain lebih dulu tampil dengan baik. Yang paling menonjol dari mereka adalah pria blasteran dan seorang atlet profesional. Saat tiba giliran Yan Jinyi, orang-orang yang hadir sudah tidak sabar untuk mengeluarkan ponsel dan merekam adegan selanjutnya. Namun sayangnya, ada peraturan di sini yang tidak melarang pengunjung menggunakan ponsel. Jinyi, apa kamu benar-benar tidak masalah? Shen Yan tampak khawatir. Yan Jinyi mengerlingkan mata padanya seraya meregangkan pinggangnya. Kakak ipar, tunggu saja kepulanganku yang membawa kemenangan. Ada beberapa pewaris keluarga kaya di sini. Para bos besar dan istrinya di perjamuan terakhir tidak ada di sini. Jika tidak, mereka pasti akan bertaruh untuk Yan Jinyi. Usia Yan Jinyi masih terbilang muda di dalam kelompok ini, tapi penampilannya yang santai tampaknya sedikit tidak selaras dengan para pewaris kaya yang sembrono dan sombong. Dia mengambil dan menimbang busur beserta anak panah, apa tidak ada yang lebih berat dari ini. Para staf juga memandang rendah dirinya, tapi karena statusnya, mau tak mau mereka bersikap hormat. Nyonya muda kedua, ini sudah sangat berat untuk wanita. Aku memintamu mengambil yang lebih berat, jangan banyak omong kosong. Yan Jinyi mengernyit samar seraya berkata tidak senang, bukankah moto klub kalian adalah memberikan pelayanan terbaik untuk tamu? Sekelompok pewaris kaya yang menonton mulai mencibirnya lagi, sepertinya dia menjadi sombong setelah mengalahkan orang-orang itu terakhir kali. Apa memanah bisa dibandingkan dengan bertarung? Aku rasa kalian terlalu melebih-lebihkan, aku tidak percaya dia sehebat itu. Tunggu saja, apa wanita ini masih punya akal sehat? Busurnya sangat berat sampai aku tidak berpikir dia bahkan bisa menarik talinya nanti. Ada semakin banyak ejekan yang ditujukan untuknya, tapi Yan Jinyi tidak peduli dan tetap berdiri dengan arogan. Staf mengambil busur baru yang sangat indah dan jauh lebih berat daripada yang diambil Yan Jinyi sebelumnya. Dia mengambil anak panah dengan santai dan meletakkannya di tali. Begitu dia akan menarik busur, tiba-tiba saja dia berhenti. Yan Jinyi berdeham, kalau aku menang, aku ingin kalian semua memanggilku ratu. Kenapa? Bukankah kamu terlalu sombong? Tuan Huo sendiri bahkan tidak menganggapmu, dan kamu masih menganggap dirimu penting. Orang-orang berceloteh seperti ayam yang ditangkap. Yan Jinyi mengangkat alisnya sedikit seraya melengkungkan sudut bibirnya, tidak mau kalah. Atau kalian takut? Konyol, kenapa kita harus takut? Aku setuju. Jika kamu menang, aku tidak hanya akan memanggilmu ratu, aku bahkan bisa menjadi sapi, kuda apapun yang kamu mau. Aku juga. Aku yakin kamu kalah. Dasar orang-orang idiot. Yan Jinyi berkata dengan sangat arogan, aku pegang kata-kata kalian. Haruskah kita lakukan sesuatu yang lebih menarik? Dia menunjuk ke target panahan dan berkata, aku akan melakukannya dengan mata tertutup dan hanya mengandalkan suara untuk membedakan posisi target. Yang paling banyak mengenai sasaran warna merah maka dialah yang menang. Begitu mendengar itu, sontak semua orang memandang Yan Jinyi seperti dia adalah orang bodoh. Membedakan sasaran dengan suara. Apa dia benar-benar menganggap dirinya sebagai tokoh utama wanita dari novel seni bela diri? Dia bahkan bukan master bela diri, tapi dia masih menggunakan trik suara untuk mencapai sasaran. Konyol sekali. 492 dia bisa bertarung dan memanah. Pria blasteran itu jelas memandang rendah Yan Jinyi. Begitu mendengar kata-katanya, pria itu menunjukkan ketidaksenangannya dan berkata dalam bahasa Mandarin dengan lancar, Nyonya muda kedua, ini ada kompetisi memanah, bukan permainan anak-anak di rumah. Apa Anda paham dengan apa yang Anda katakan? Yan Jinyi mengangguk, tentu saja. Aku suka membuat keputusan cepat. Biar aku yang memulainya lebih dulu. Jika kamu pikir bisa mengalahkan aku, kamu bisa menantangku. Setelah itu, Yan Jinyi menyuruh staf untuk mengambil penutup mata. Melihat keseriusannya,
Semua orang tampak melongokkan leher mereka untuk melihat Yan Jingyi yang akan menjadi lelucon. Mereka merasa bahwa nyonya muda kedua dari keluarga Huo ini sangat bodoh. Jika dia kalah, tidak hanya Tuan Huo yang akan kehilangan muka, tapi juga seluruh anggota keluarga Huo. Nyonya muda pertama bahkan tidak bisa mengendalikannya. Hanya Tuhan yang tahu betapa khawatirnya Shen Yan saat ini. Dari komentar Huo Zixing dan Huo Qingyuan, dia bisa tahu kalau Yan Jingyi hebat. Tapi itu bukan berarti dia mahir dalam segala hal. Apalagi memanah dengan mata tertutup, jika dia akhirnya tak sengaja melukai orang. Yan Jingyi sudah mengenakan penutup mata. Di depan mata semua orang, dia meletakkan anak panah di busur panah. Seorang anggota staf juga telah berjalan menuju target sasaran untuk menyesuaikannya. Wush! Anak panah melesat keluar dari busur ketika Yan Jingyi melepaskannya tanpa ragu. Mata semua orang tertuju pada anak panah yang terlepas dari tali, melesat keluar secepat bambu dan hanya menyisakan sisa bayangannya saja. Dengan suara yang keras, anak panah itu akhirnya mengenai target. Tepat di tengah lingkaran merah. Ruangan besar itu hening selama beberapa detik, kemudian mulai terdengar suara helaan napas orang-orang satu demi satu. Semua orang tercengang. Si Asteris L, dia juga bisa. Hanya keberuntungan. Itu pasti hanya keberuntungan. Aku tidak percaya dia sehebat itu. Dia harus menembakkan 3 anak panah. Ayo kita tunggu dan lihat, dia pasti akan gagal. Anak panah kedua telah dipasang di tali busur. Staf baru saja menyesuaikan target lagi, dan Yan Jingyi menembakkan anak panah itu tanpa ragu. Tak. Lingkaran merah lagi. Si Asteris L, lupakan saja. Aku mengaku kalah. Wanita ini benar-benar berbakat. Pantas saja dia bisa menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo. Tidak, dia bisa bertarung dan memanah. Apa dia berasal dari zaman kuno? Kenapa dia begitu hebat? Anak panah ketiga bahkan ditembakkan Yan Jingyi tanpa menunggu staf menyesuaikan target lagi. Oke, kalian bisa mulai. Yan Jingyi melepas penutup matanya dan menatap peserta yang lain sambil tersenyum. 11 orang itu merasa tercekat, merasa nelangsa bercampur frustasi. Mereka bahkan belum memiliki kesempatan untuk unjuk diri. Namun, mereka bertanya-tanya apa bisa mengenai lingkaran merah setiap saat dengan mata tertutup. Tidak ada yang menyangka jika pemenang akan diputuskan begitu cepat. Yan Jingyi kembali ke posisinya, lalu mengedipkan mata pada Shen Yan dengan main-main. Sementara, para pewaris kaya memandangnya penuh kekaguman. Hampir semuanya adalah laki-laki. Kakak ipar pertama, penampilanku cukup baik kan? Shen Yan tak bisa menahan diri untuk tak mengacungkan jempolnya. Jingyi, kamu benar-benar hebat. Tidak heran dia bisa menaklukkan pria pendiam seperti adik kedua. Tidak heran kakek bersikeras meminta Yan Jingyi menjadi menantu keluarga Huo, sekalipun dia tahu latar belakang keluarganya cukup buruk. Yan Jingyi benar-benar tidak mewarisi sifat buruk orang tuanya. Yan Jingyi meminum air, kemudian bangkit dan menatap semua orang di sekitarnya, berteriaklah. Apa, bukankah kalian bilang akan memanggilku ratu jika aku menang? Kenapa? Apa karena kalian adalah orang-orang dari kalangan atas, jadi tidak mau mengaku kalah? Semakin kaya seseorang, semakin sombong juga dirinya. Dan semakin benci juga mereka untuk mengaku kalah. Ratu, ratu. Yan Jingyi mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba aku punya begitu banyak anak buah. Saat ini, seorang staf tiba-tiba datang. Nyonya muda kedua, bos kami ingin bertemu dengan Anda. 493 10 miliar tanpa tawar-menawar. Psikopat yang menginginkan Huo Eranjing dan mencoba segala cara untuk memisahkanku dengan Huo Eranjing akhirnya muncul juga. Jingyi, Tuan Bai memiliki temperamen yang buruk, bahkan lebih buruk daripada Tangking. Kamu. Yan Jingyi mengangkat alisnya dan berkata dengan nada arogan, apa ada orang yang memiliki temperamen lebih buruk dariku di dunia ini? Dia adalah Yan Jingyi, temperamennya sangat buruk. Siapa sebenarnya yang telah memanjakan tuan muda kaya ini? Dia hanya lahir dengan keadaan yang sedikit lebih baik dan kaya dariku. Tapi jika dia mati dan masuk ke neraka, dia mungkin harus memanggilku senior. Kakak ipar, ayo. Shen Yan baru saja hendak bangkit ketika staf tersebut tiba-tiba menghentikannya. Mohon maaf nyonya muda pertama, bos kami hanya ingin bertemu dengan nyonya muda kedua seorang. Jingyi. Tidak apa-apa, aku akan pergi sendiri. Toh dia tidak mungkin memakanku juga kan? Staf itu langsung membawa Yan Jingyi ke sebuah ruangan yang ada di ujung koridor. Nyonya muda kedua,
silakan Anda masuk sendiri. Dengan itu, dia langsung buru-buru pergi. Aneh. Yan Jingyi memutar bola matanya jengan dan membuka pintu. Bau samar tembakau langsung menyeluap masuk ke dalam hidungnya. Dengan mengerutkan hidung, Yan Jingyi berjalan masuk dan melihat seorang pria yang berdiri menghadap jendela. Dia berdiri membelakanginya dengan mengenakan setelan rancangan desainer. Hanya dengan melihat punggung tegapnya saja, Yan Jingyi bisa tahu jika pria itu mungkin adalah pria tampan. Dia mungkin memiliki hobi yang unik. Katakan padaku, kenapa kamu mencariku? Kata Yan Jingyi sambil menduduki tempat duduk asal. Pria itu berbalik dan menatap sikap kasar Yan Jingyi dengan sorot penghinaan yang tergambar jelas di wajahnya. Yan Jingyi akhirnya dapat melihat wajah itu dengan jelas, sudut bibirnya mulai berkedut. Oh, kamu benar-benar tampan. Nona Yan, aku rasa kamu sudah mengenalku. Bai Moyang berjalan mendekati Yan Jingyi dan duduk di balik meja. Bai Moyang, teman Tuan Huo. Oh, mana? Yan Jingyi tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia justru mengulurkan tangannya pada Bai Moyang. Bai Moyang tampak bingung melihat telapak tangan putih di depannya itu. Apa? Uanglah. Bukankah kamu bilang jika aku menang, kamu akan memberiku setengah keuntungan dari penjualan hari ini? Nona Yan sepertinya sangat menyukai uang. Cibir Bai Moyang. Omong kosong, aku dilahirkan untuk menghasilkan uang. Jadi, menurutmu aku suka uang atau tidak? Bai Moyang mengangguk, masuk akal juga. Jujur saja, Nona Yan, kamu tidak cocok untuk Huo Xishan. Kamu bicara seperti kamulah yang cocok untuknya. Yan Jingyi menyeringai, jadi. Nona Yan, selama kamu mengambil inisiatif untuk menceraikan dan meninggalkan Tuan Huo, lalu pergi dari Sengjing, maka aku bisa membantumu mengembangkan karirmu di dunia hiburan di luar negeri yang bahkan lebih baik daripada di sini. Sampai di sini, Bai Moyang berhenti. Tidak hanya itu, selain setengah dari penjualan klub hari ini, bagaimana kalau aku memberimu tambahan 10 juta yuan? Haha, Yan Jingyi terkekeh. Namun dalam sekejap, kekehannya lenyap, dia berkata tanpa ekspresi, 10 miliar tanpa tawar-menawar. Mata Bai Moyang menggelap, ekspresinya terlihat lebih dingin. Nona Yan, jangan bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh, Yan Jingyi mendeci. Hanya ada dua kemungkinan bagiku kenapa kamu memintaku meninggalkan Huo Xishan. Entah kamu naksir Huo Xishan dan ingin bersamanya, atau kamu membantu adikmu untuk menyingkirkanku agar dia bisa bersama Huo Xishan. Tidak peduli yang manapun itu, keduanya tetap menghasilkan uang. Aku ingin bersama dengan Huo Xishan. Wajah Bai Moyang langsung menggelap. Tuan Bai pasti tahu betul berapa nilai Huo Xishan. Kamu pasti paham apa yang akan keluarga Bai dapatkan jika kalian bisa bersamanya. Bai Moyang menyesap minumannya, Nona Yan, jika kamu bukan nyonya muda keluarga Huo, mungkin aku akan mengagumimu. 494 sudah menjadi anak buahku sekarang. Yan Jingyi tersenyum tipis, kebetulan sekali. Tuan Bai, jika kamu bukan manusia, mungkin aku akan sangat mengagumimu. Bai Moyang menatap Yan Jingyi dan tiba-tiba menyeringai, lalu berkata dengan nada yang penuh dengan penghinaan, Nona Yan, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu padaku. Apa kamu benar-benar ingin didepak dari dunia hiburan? Mengancamku. Yan Jingyi berubah tersenyum lembut, Tuan Bai mungkin tidak tahu jika orang terakhir yang mengancamku dengan nada angkuh sepertimu sekarang telah menjadi anak buahku. Tanpa diduga, Bai Moyang tidak terlihat marah sama sekali. Wanita ini sangat menarik, tapi sayang dia adalah saingan adikku. Jadi, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Kamu sangat sombong. Sebelum aku marah, Nona Yan, aku sarankan kamu untuk mengambil uang itu dan cepat pergi. Sama denganmu. Setidaknya dia telah hidup 2 kali, bagaimana mungkin dia akan takut hanya dengan ancaman seperti ini? Aku beritahu kamu, jika adikmu benar-benar mampu, dia tidak akan membutuhkan kakaknya untuk ikut campur. Jelas-jelas Huo Xishan tidak menyukainya. Huo Xishan tidak menyukainya sejak dulu, dan sekarang mungkin lebih tidak menyukainya lagi. Ucap Yan Jingyi sambil merapikan rambut yang menutupi dahi, Tuan Bai, bagaimanapun juga keluarga Bai adalah keluarga terhormat, tapi sayangnya kamu melakukan hal seperti ini. Mungkin, adikmu juga tidak sebaik itu. Bai Moyang dikenal sebagai kakak overprotektif yang memanjakan adik perempuannya. Mendengar kata-kata itu, dia langsung menggebrak meja seraya menyipitkan mata, Yan Jingyi, jangan kelewatan kamu. Apa adik seorang Bai Moyang bisa dibandingkan denganmu? Dasar wanita menyebalkan.
Kamu juga mengandalkan statusmu sebagai nyonya muda kedua keluarga Huo. Jangan pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu bisa bela diri. Ini adalah zaman modern, sangat mudah bagiku untuk menghancurkan reputasimu, atau mungkin bahkan hidupmu. Orang ini terlihat tampan, tapi sayang sangat menyebalkan. Yan Jingyi menatap Bai Moliang tanpa ekspresi. Tuan Bai, apa ada yang pernah memberitahumu jika kamu cukup narsis? Wajah Bai Moliang sudah tidak enak dipandang. Kurasa tidak ada yang memberitahumu hal itu. Jika tidak, kamu tidak akan begitu narsis sekarang. Jadi, aku akan memberitahumu saat ini juga. Dia menyinggingkan sudut bibirnya dan tersenyum polos. Kamu bisa menyingkirkanku selama kamu mampu. Jika aku takut, aku akan berlutut dan memanggilmu sebagai leluhur. Dia mengangkat sedikit dagunya. Nada arogan dan sikap kasarnya tanpa sadar mengingatkan Bai Moliang pada Tangking. Bai Moliang menyadari ada kemiripan yang tak dapat dijelaskan di antara kedua orang itu. Aku penasaran, bagaimana keluarga konglomerat turun-temurun seperti keluarga Huo bisa menyukaimu yang sangat kasar ini. Kasar. Yan Jingyi meletakkan satu tangannya di sandaran sofa seraya menyilangkan kakinya. Jangan harap ada seorang bandit yang berbudaya. Sudah baik aku tidak menghancurkanmu di sini. Bandit. Ah. Di saat ini, pintu ruangan tiba-tiba didorong terbuka. Yan Jingyi merasa sosok itu bergerak di depannya secepat kedipan mata. Yang dia tahu, dia sudah ditarik paksa dari sofa. Yan Jingyi menatap sosok di depannya dengan sedikit terkejut. Huo Huo Xishen, kenapa kamu ada di sini? Huo Xishen tidak menjawabnya. Matanya tertuju pada Bai Moliang dengan dingin. Tuan Bai, istriku sangat pemalu dan gampang takut. Jika kamu ingin bertemu dengannya ke depannya, tolong beritahu aku dulu. Pemalu. Gampang takut. Bai Moliang mengingat perilaku Yan Jingyi barusan, sudut bibirnya mendadak terasa tergelitik. Aku tidak menyangka bisa melihat kebohongan Huo Xishen hari ini. Apa kamu yakin ingin meninggalkan adikku? Bagaimana aku bisa meninggalkannya ketika kami saja belum pernah menjalin hubungan bersama? Huo Xishen meraih tangan Yan Jingyi dan berkata, ngomong-ngomong, istriku memiliki temperamen yang buruk. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya jika dia mungkin akan membalasmu nanti. 495 Tuan Huo, kamu terlihat sangat menarik hari ini. Setelah itu, tanpa memberi kesempatan pada Bai Moliang untuk menjawab, dia langsung menarik Yan Jingyi pergi. Yan Jingyi langsung menatap ke arah genggaman tangan Huo Xishen. Setelah beberapa lama, ia kembali menatap Bai Moliang yang terlihat muram. Tuan Bai, awalnya aku tidak terlalu memikirkan adikmu, tapi sekarang aku tiba-tiba ingin menggertaknya. Ingatkan padanya untuk berhati-hati. Yan Jingyi, wanita jahat ini. Bai Moliang sedikit mengernyit, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Yuxi. Setelah meninggalkan klub, Huo Xishen dengan kasar memaksa Yan Jingyi masuk ke dalam mobil, lalu berjalan memutar menuju sisi lain dan menyuruh asisten Wen untuk melajukan mobil. Yan Jingyi mengabaikan aura dingin yang dipancarkan pria itu. Dia memandang asisten Wen penuh simpati. Asisten Wen, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu harus bekerja lembur selama tahun baru. Aku akan meminta bosmu untuk menaikkan gajimu. Asisten Wen terbatuk 2 kali, tidak berani untuk membuka suara. Istriku, kamu sangat suka datang ke tempat seperti itu ya? Huo Xishen tiba-tiba membuka mulut. Suaranya terdengar sangat dingin. Lumayan, di sana bisa menghasilkan uang dengan mudah. Setidaknya aku menghasilkan banyak uang ketika datang ke sana 2 kali. Istriku, keluarga Huo tidak kekurangan uang. Yan Jingyi meliriknya, keluarga Huo memang tidak kekurangan uang, tapi aku yang kekurangan uang. Ada banyak cara untuk menghasilkan yang. Jika dia ingin menjadi wanita kaya raya dan bisa mendirikan benteng, maka dia tidak bisa berhenti walau sejenak. Dia tidak ingin menjadi orang terkaya di dunia, tapi setidaknya bisalah untuk menjadi yang terkaya di Sengjing. Bibir tipis Huo Xishen terkatup rapat. Ia menatap Yan Jingyi penuh arti. Yan Jingyi menyentuh hidungnya, di mana kakak iparku? Sudah diantar pulang. Apa kebencianmu terhadap wanita sudah sembuh? Ini masih awal. Benarkan, kalau begitu biar aku memeriksanya. Setelah itu, tanpa memberikan Huo Xishen kesempatan untuk bereaksi, Yan Jingyi langsung membungkuk dan menyandarkan tangannya di pintu mobil dekat Huo Xishen. Bibir meronanya perlahan mulai mendekati Huo Xishen. Tuan Huo, kamu terlihat sangat menarik hari ini. Kenapa kamu tidak membiarkanku untuk menciummu? Pupil mata Huo Xishen berkedip tanpa perlawanan.
Sementara asisten Wen yang sedang menyetir dengan cepat melantunkan mantra untuk menenangkan hatinya beberapa kali. Ya ampun, kenapa aku selalu dipaksa untuk menyaksikan kemesraan mereka setiap saat? Yan Jingyi benar-benar merasakan dorongan untuk menciumnya. Barusan Huo Eranjing tiba-tiba saja muncul di ruangan Bai Moliang untuk melindungiku. Itu sangat keren. Dari dulu aku selalu melindungi orang lain, baik pria maupun wanita. Ini adalah pertama kalinya aku dilindungi oleh orang lain. Aku benar-benar menyukai perasaan ini, aku merasa semakin terpesona padanya. Sebenarnya, kadang aku juga berpikir kalau menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo itu tidak seburuk itu. Aku punya uang untuk dibelanjakan, punya status, suamiku juga tampan. Huo Xishen bisa merasakan kehangatan dari bibir Yan Jingyi. Saat Yan Jingyi bersiap menjauh, pria itu tiba-tiba mengulurkan tangan, menekan tengkuknya dan memperdalam ciuman mereka. Suasana intim langsung menyebar memenuhi ruang sempit mobil. Asisten Wen memalingkan kaca spion, berusaha keras untuk tetap menatap lurus ke depan. Aku tidak lihat, aku tidak dengar. Tidak masuk akal jika Tuan Huo tidak menaikkan gajiku. Bahkan meski dia tidak menyiksaku secara fisik, tapi dia tetap menyiksa mentalku. Aku benar-benar ingin mendapatkan kekasih. Adegan di bangku belakang begitu panas dan intim, asisten Wen diam-diam menyeka air matanya di balik kemudi. Lupakan, yang penting Tuan Huo bahagia. Bagaimanapun, Tuan Huo telah melajang selama hampir 30 tahun, akhirnya dia siap menikmati perasaan cinta juga. Yan Jingyi menyadari Huo Xishen menjadi semakin nikmat. Ia kemudian mendorongnya menjauh, dan sengaja menjilat sudut bibirnya, Tuan Huo. Yan Jingyi mengulurkan tangan dan meraih dasi Huo Xishen, mencondongkan setengah tubuhnya ke arahnya dengan pose yang begitu intim. Kamu sudah tidak menolakku lagi. Mata Huo Xishen menggelap, daripada menolaknya, aku justru ingin lebih dekat dengannya. Selanjutnya bab 496 Huo Eranjing, anjing kamu.